Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Lucia Winarta dengan NPM 2351051006 dari Prodi D3 Perpajakan. Di sini saya akan mempresentasikan materi pengantar auditing untuk memenuhi mata kuliah Auditing 1. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, pengertian auditing. Secara sederhana, auditing adalah proses evaluasi yang sistematis dan objektif terhadap laporan keuangan suatu entitas. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan yang wajar bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar, tanpa kesalahan material, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, jenis-jenis auditing. Terdapat beberapa jenis auditing yang umum dikenal, antara lain yang pertama, audit laporan keuangan. Audit ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan suatu entitas. Yang kedua, audit kepatuhan. Audit ini bertujuan untuk menilai apakah suatu entitas telah mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dan yang ketiga, audit operasional. Audit ini bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas operasi suatu entitas. Selanjutnya, proses auditing. Proses auditing umumnya terdiri dari beberapa tahapan, antara lain yang pertama, perencanaan audit. Tahap ini meliputi penentuan tujuan audit, lingkup audit, dan jadwal audit. Kedua, pengumpulan bukti. Tahap ini meliputi pengumpulan bukti-bukti yang relevan untuk mendukung opini audit. Yang ketiga, evaluasi bukti. Tahap ini meliputi pengevaluasian bukti-bukti yang terkumpul untuk menentukan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar. Dan yang terakhir, penerbitan laporan audit. Tahap ini meliputi penerbitan laporan audit yang berisi opini auditor atas kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya, manfaat auditing. Auditing memberikan berbagai manfaat bagi berbagai pihak, antara lain yang pertama, meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Opini audit yang diberikan oleh auditor independen dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di mata para pengguna laporan keuangan. Kedua, mencegah dan mendeteksi kecurangan. Proses audit dapat membantu mencegah dan mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Audit operasional dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi suatu entitas. Selanjutnya, tantangan dalam auditing. Profesi auditing menghadapi berbagai tantangan, antara lain yang pertama, perubahan lingkungan bisnis. Perubahan lingkungan bisnis yang cepat menuntut auditor untuk terus beradaptasi dan mengembangkan kompetensi. Yang kedua, kompleksitas transaksi. Transaksi bisnis yang semakin kompleks menuntut auditor untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang bisnis dan industri yang diaudit. Yang ketiga, tuntutan masyarakat. Masyarakat semakin menuntut akuntabilitas dan transparansi dari perusahaan, sehingga auditor dituntut untuk memberikan opini yang berkualitas dan relevan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang sudah saya paparkan tersebut adalah bahwa auditing merupakan proses penting yang berkontribusi terhadap terciptanya laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipercaya. Profesi auditing terus berkembang dan menghadapi berbagai tantangan, sehingga auditor dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.